katanya semakin naik lagi jumlahnya, maka kita tidak bagus lama-lama di sini. Saya malam pasak Cina bagi pengantin diminta memberikan nasihat. Yang pertama, percayalah bahwa pernikahan itu bukan soal menyatukan dua orang yang saling mencintai, tapi itu adalah bagian daripada perintah agama. Menikah adalah bagian dari sunnah. Bahkan Nabi katakan, siapa yang sudah mampu dan tidak mau menikah, falaisa minni, dia bukan dari umatku. Jadi menikah ini adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka insya Allah semua yang kita lakukan dalam usia pernikahan itu jadi amal. Amal itu bukan sekedar puasa, amal itu bukan sekedar tahajud, amal itu bukan sekedar umroh, tapi mendidik anak juga amal, memasak seorang istri untuk suaminya juga amal, cari nafkah seorang suami untuk istrinya juga amal. Bahkan ada seorang manusia yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, satu-satunya manusia yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, dialah Mu'adz bin Jabal. Kerjanya apa? Ketika jabat tangan dengan Nabi, kan kentara itu tangannya orang kaya dengan orang miskin. Kalau jabat tangan gitu, kentara sekali. Pejabat dengan orang kaya halus-halus. Biasa yang buru-buru kasar tongi tangannya. Ibu-ibu orang kaya juga beda begitu. Maka jabat tanganlah Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Nabi heran, kenapa kasar sekali tangannya ini orang? Nabi lalu bertanya, Mu'adz, kenapa ini tanganmu kasar sekali? Nabi Mu'adz lalu menjawab, ya Rasulullah, saya ini buruh. Kerjaku kasih pecah-pecah batu-batu besar ku pecah-pecah pakai tanganku, lalu saya juallah itu di pasar. Makanya kasar tanganku itu. Nabi lalu mencium tangan Mu'adz bin Jabal dan berkata, ketahuilah tanganmu inilah yang akan melindungimu dari sentuhan api neraka. Jadi kalau berumah tangga niatnya lillahi ta'ala, maka suami cari nafkah adalah ibadah, istri mengurus rumah tangga adalah ibadah, istri mengasuh anaknya adalah ibadah. Kalau ibadah hanya sholat, ibadah hanya puasa, berapa ibadah yang bisa kita bawa ketika menghadap kepada Allah? Tapi karena berumah tangga atau ibadah, maka tidur ibadah, menghidangkan makanan ibadah, bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Luar biasa. Karenanya luruskan niat. Kalau niatnya cari orang kaya, siap-siap kok kecewa, karena kekayaan pasti terbatas. Kalau nikah karena dia cantik, siap-siap kok kecewa, karena cantiknya pasti terbatas. Kalau kau menikah karena dia anak pejabat, siap-siap kau kecewa, berapa tahun di pejabat. Kalau dia menikah karena dokter, pasti ada pensiunnya. Maka nikahlah lillahi ta'ala. Kalau karena lillahi ta'ala, apapun yang kita hadapi, segalanya akan menjadi amal. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.